belasan. 16. Para sebagai mandat yang kami berikan kepada Anda, tolong ke depan. Para, kalau masing-masing asosiasi berbicara maka waktu tidak akan. Para, ya. Satu garis ya. Om Rafael sudah ada? Ada. Baik, Bapak Bupati dan seluruh jajaran Forkopimda yang kami hormati, kami langsung saja Bapak. Jadi mengapa saya berbicara dari bawah? Karena kami ini rakyat. Yang di atas ini panglima Pak. Mereka ini pimpin apa ini aksi ini. Baik, kalau begitu kita sama-sama di bawah barangkali. Oke. Baik. Baik, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati bersama dengan jajaran Forkopimda. Hari ini kami dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Bapak Bupati, yaitu dari Pukdarwis Cincabulang, dari Pemuda Loha Kecamatan Pacar, dari Sanolimbung, dari Raren untuk wisata Bayi Bobok, kemudian dari Pulau Komodo, dari Pulau Seraya Kecil, kemudian dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Asita, kemudian dari IPI, dari Asosiasi Angkutan Wisata Darat Labuan Bajo, Astar, kemudian dari Insan Pariwisata Indonesia, dari Gawasri, kemudian dari Askawi, dari PHRI, dari Astar, ya, Asosiasi Angkutan Wisata Darat. Jadi mohon maaf saya tidak bisa sebut semua namanya. Jadi saya langsung saja seluruh lapisan stakeholder pelaku pariwisata Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini kami datang melakukan aksi damai, menyampaikan aspirasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 huruf E terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Baik, kami langsung saja. Kami Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat, Formap Mabar, dengan ini secara tegas menyatakan penolakan terhadap kenaikan tiket menjadi Rp3.750.000 dan berbagai praktek monopoli bisnis berbasis korporasi di Taman Nasional Komodo. Kebijakan ini sangat bertentangan dengan konservasi dan keadilan ekonomi sebagai prinsip dasar pariwisata di Taman Nasional Komodo yang selama ini kita junjung tinggi. Untuk itu, pertama-tama kami mengajak pemerintah untuk mencermati kembali beberapa poin penting seputar rencana kontroversial tersebut. 1. Melalui kebijakan yang secara mendadak diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus ini, pemerintah menetapkan entrance fee ke kawasan Taman Nasional Komodo menjadi Rp3.750.000 per orang untuk periode 1 tahun. Skema ini juga diterapkan secara kolektif dengan 15 juta untuk 4 orang per tahun. 2. Kebijakan ini menempatkan PT Flobamura sebagai pengelola tunggal melalui paket wisata bernama Experimentalist Valuating Environment atau EVE untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar serta perairan di sekitarnya. Dana sejumlah Rp15 juta melalui paket wisata EVE ini akan dialokasikan untuk berbagai kepentingan, yaitu 1. Rp2 juta pendapatan negara bukan pajak atau PNBP ke pemerintah, khususnya Balai Taman Nasional Komodo. 2. Rp200.000 pendapatan asli daerah atau PAD ke Pemprov dan Pemkap Manggarai Barat Rp100.000. Biaya asuransi Rp7,1 juta dan konservasi Rp5.435.000 untuk PT Flobamura. Jadi PT Flobamura lebih tinggi angkanya, yaitu 5 juta. Sementara untuk daerah hanya 100.000 untuk Kabupaten Manggarai Barat dan 100.000 untuk
Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total 200.000 untuk pemerintah. 3. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini dilakukan dalam rangka konservasi Taman Nasional Komodo sebagaimana yang ditegaskan dalam positioning paper PT Flubamora, pengaturan jumlah pengunjung, hasil kajian daya dukung dan daya tampung wisata atau DDWT berbasis jasa ekosistem adalah dengan sistem pembatasan jumlah pengunjung dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir dampak negatif kegiatan wisata alam terhadap kelestarian populasi komodo dan satwa liar lainnya, mempertahankan kelestarian ekosistem Taman Nasional Komodo, kenyamanan dan keamanan pengunjung serta petugas selama beraktivitas di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Berdasarkan hasil kajian tersebut, adapun jumlah ideal wisatawan yang diperoleh yaitu 219.000 orang per tahun dengan jumlah maksimal kunjungan sebanyak 292.000 orang per tahun. 4. Kebijakan yang membawa agenda konservasi ini hadir di tengah masifnya protes publik atas deretan pembangunan dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang membahayakan konservasi dan ekonomi masyarakat lokal. Dalam 4 tahun belakangan ini, warga terus mendesak pemerintah untuk mencabut izin-izin perusahaan swasta di dalam kawasan Taman Nasional Komodo seperti PT KSL di Pulau Rinca, PT KWE di Pulau Padar dan Komodo, serta PT Sinergi Indo Nigatama di Pulau Tatawa. Selain itu, warga kampung Komodo juga memprotes keras rencana pemindahan mereka pada tahun 2019 dalam rangka menjadikan pulau tersebut sebagai destinasi wisata eksklusif. Hingga sekarang, protes publik telah mendapatkan perhatian dari lembaga internasional UNESCO dengan melakukan kunjungan lapangan atau reactive monitoring beberapa waktu lalu. Hingga sekarang, publik tetap menunggu bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah atas berbagai isu penting ini. Atas poin-poin di atas, kami menyampaikan beberapa catatan kritis berikut. 1. Kebijakan ini sangat merugikan masyarakat lokal Kabupaten Manggarai Barat dan masyarakat NTT secara umum yang selama ini hidup dari sektor pariwisata. Peningkatan harga tiket secara drastis menjadi sangat mahal, berpotensi menurunkan jumlah wisatawan yang datang ke Flores NTT. Disertai dengan